Halo semua, jumpa lagi dengan Bunda Nurul di Kustia Med Channel. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan trigonometri. Dalam persamaan trigonometri, kita akan mengenal rumus persamaan trigonometri, di mana rumus tersebut ada rumus sinus, kosinus, dan tangen. Kita awali untuk persamaan sinus. Nah, untuk persamaan sinus, di sini ada sin X sama dengan sin A. Maka X itu adalah A ditambah K kali 360 derajat, atau rumus yang satunya adalah X sama dengan 180 derajat dikurangi A plus K kali 360 derajat. Itu rumus yang dalam derajat. Untuk rumus dalam pi, kita mengenal pi adalah 180 derajat. Maka 180 derajat bisa diganti dengan simbol pi. Di sini X sama dengan A ditambah K kali 2pi, karena 360 ya, jadi 2pi. Dan yang satunya X sama dengan pi min A ditambah K kali 2pi. Dimana K adalah bisa 0, bisa 1, bisa 2, tergantung batasnya pada soal. Jadi nanti kita lihat pada soal batasnya apa ya, derajat atau pi, dan sampai berapa derajat. Bisa 180, bisa 360, bisa 720, tergantung macam-macam soalnya ya. Untuk lebih jelasnya, masuk di contoh 1. Tentukan nilai X pada interval 0 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 360 derajat. Berarti ini batasnya adalah derajat maksimal 360. Yang memenuhi persamaan A sin X sama dengan setengah akar 2, B sin 2X sama dengan min setengah akar 3. Untuk yang A, sin X sama dengan setengah akar 2. Berarti setengah akar 2 adalah nilai sin 45. Sehingga sin X sama dengan sin 45 derajat. X-nya sama dengan 45 derajat. Kalau X-nya sudah ketemu, X itu adalah A. Jadi masuk ke rumus X sama dengan A plus K kali 360 derajat sama dengan A-nya diganti 45 plus, karena di sini 45 itu sudah positif, maka K-nya kita ngambil 0 saja. Karena kalau K-nya kita ngambil 1, berarti 1 kali 360, 360 tambah 45, berarti melebihi dari 360. Padahal batas di soalnya itu adalah maksimal 360. Sehingga K di sini kita ngambilnya 0. Jadi 45 ditambah 0 kali 360, hasilnya 45. Berikutnya, rumus yang satunya 180 derajat min A ditambah K kali 360 derajat. Jadi 180 dikurangi 45 ditambah K-nya sama ya, masih 0, 0 kali 360, 0. Berarti hasilnya 0 ditambah 180 dikurangi 45, 135. Sehingga penyelesaiannya adalah 45 derajat dan 135 derajat. Kemudian untuk yang B, sin 2X sama dengan setengah akar 3. Berarti setengah akar 3 itu sin berapa? Sin 2X sama dengan sin 60. Sehingga 2X sama dengan 60. X-nya ketemu 30. Substitusikan ke rumus persamaan sinus. Sama seperti contoh yang A. X sama dengan A ditambah K kali 360 sama dengan A-nya 30 ditambah K-nya 0 ya, 0 kali 360. Jadi hasilnya 30 derajat. Rumus yang satunya X sama dengan 180 min A ditambah K kali 360. Jadi 180 dikurangi 30 ditambah K-nya 0 kali 360. Hasilnya 150 derajat. Jadi untuk yang B, nilai X yang memenuhi adalah 30 dan 150. Cukup jelas ya untuk persamaan sinus. Jadi intinya perhatikan batasnya, maksimal dia berapa derajat.
Oke, kita lanjut ke persamaan kosinus. Persamaan kosinus hampir mirip dengan sin, hanya bedanya di rumusnya. Di sini ada sudut negatif ya. Jadi cos X sama dengan cos A. Jadi X-nya adalah A ditambah K kali 360. Yang satunya X sama dengan min A ditambah K kali 360 derajat. Kemudian yang dalam pi sama X sama dengan A plus K kali 2pi. Yang satunya X sama dengan negatif A plus K kali 2pi. Dengan K bisa 0, bisa 1, bisa 2, sesuai dengan batas pada soal. Oke, lanjut contohnya. Tentukan nilai X pada interval 0 hingga 360 derajat yang memenuhi persamaan A cos X sama dengan setengah, B cos 3X sama dengan setengah. Penyelesaiannya yang A dulu, cos X sama dengan setengah, berarti cos X sama dengan cos 60 ya. Jadi X-nya 60. Kemudian substitusi ke rumusnya. Rumus persamaan kosinus X sama dengan A plus K kali 360, sehingga 60 ditambah 0 kali 360, ketemunya 60 derajat. Rumus berikutnya X sama dengan min A ditambah K kali 360 derajat sama dengan min 60 plus. Nah, di sini K-nya kita ngambil 1. Kenapa 1? Karena kalau 0 maka nanti hasilnya sudutnya negatif. Min 60 ditambah 0. Karena hasilnya nggak boleh negatif, berarti kita ngambil K-nya 1. Jadi 1 kali 360. 360 ya, ditambah min 60. Hasilnya sudutnya 300 derajat. Jadi nilai yang memenuhi adalah 60 dan 300. Untuk soal yang B, cos 3X sama dengan setengah, cos 3X sama dengan cos 60. Jadi 3X sama dengan 60, maka X-nya 20. Substitusi ke rumusnya, X sama dengan A plus K kali 360 sama dengan 20 plus K-nya 0, karena 20 sudah positif ya. Jadi boleh ambil 0. Hasilnya 20 derajat. Yang berikutnya, X sama dengan min A ditambah K kali 360 derajat sama dengan min 20 ditambah. Nah, di sini K-nya juga 1 karena sudutnya negatif 20. Nanti kalau K-nya 0, hasilnya negatif 20, tidak boleh negatif. Maka K-nya kita ngambil 1. Sehingga 360 ditambah min 20, hasilnya 340. Nilai X yang memenuhi adalah 20 derajat dan 340 derajat. Bagaimana untuk persamaan kosinus? Jelas ya, seperti persamaan sinus tadi. Satu lagi, kita masuk ke persamaan tangen. Persamaan tangen hanya ada satu rumus. X sama dengan A ditambah K kali 180 derajat. Atau kalau dalam pi berarti X sama dengan A plus K kali pi. Dengan K sama ya, boleh 0, boleh 1, boleh 2 sesuai batas soalnya. Contoh, tentukan nilai pada interval 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 yang memenuhi persamaan tan X sama dengan min akar 3. Berarti penyelesaiannya tan X sama dengan min akar 3. Jadi min akar 3 itu tan 120, sehingga X-nya 120. Substitusikan ke rumus, X sama dengan 120 ditambah K-nya 0 kali 180, sehingga ketemunya 120 tambah 0, 120 derajat. Yang berikutnya, X sama dengan 120 ditambah K-nya 1. Boleh, karena kan batasnya 360 derajat. Kalau dihitungannya 1 kali 180 itu baru 180 ditambah 120, hasilnya baru 300. Jadi masih boleh K-nya 1. Sehingga penyelesaiannya 120 derajat dan 300 derajat.
Bagaimana kalau K-nya 2? Nah, kalau K-nya 2 nggak boleh, karena 2 kali 180 itu sudah 360. Masih ditambah 120 lagi, akhirnya hasilnya melebihi 360. Itu tidak boleh, karena di batas soalnya adalah maksimal 360 derajat. Gitu ya untuk persamaan trigonometri. Jadi ada persamaan sinus, persamaan kosinus, persamaan tangen yang mempunyai rumus-rumus tersendiri. Oke, semoga yang Bunda sampaikan bermanfaat. Kalau belum jelas bisa diputar kembali. Sekian, tetap di Kustiamed Channel bersama Bunda Nurul. Terima kasih.